Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrizatul Ulum Syifaul Khoer, NPM 1008008026262. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, bidang kajian Public Relations 2012. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya laksanakan dengan judul Komunikasi Persuasif Orang Tua dan Anak dalam Membentuk Perilaku Beribadah pada Anak. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Erik Setiawan, Esos Amikom. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan fenomenologi, di mana pendekatan fenomenologi itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang mencari tahu makna atau fakta yang ada pada sebuah peristiwa yang muncul ke permukaan. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, mencari tahu bagaimana makna komunikasi persuasif keluarga dalam artian komunikasi persuasif dari orang tua terhadap anak. Lalu pada poin 2 yaitu mencari tahu bagaimana anak memaknai komunikasi persuasif dari orang tua mereka. Kegiatan peribadatan adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh sesiapapun yang memeluk agama tertentu. Pada penelitian kali ini, kegiatan peribadatan yang penulis soroti adalah kegiatan sholat wajib 5 waktu. Bagaimanapun, kegiatan peribadatan pada seorang anak adalah sebuah tanggung jawab atau salah satu tanggung jawab dari orang tua anak tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, bagaimana cara orang tua membentuk perilaku beribadah pada anak dengan cara menggunakan komunikasi persuasif tersebut akan penulis cari tahu. Metode komunikasi persuasif yang penulis gunakan pada penelitian kali ini adalah metode komunikasi persuasif menurut Onong Uhyana Effendi, yang diantaranya adalah asosiasi, integrasi, ganjaran, icing, dan red herring. Setelah melaksanakan proses pengumpulan data, penulis lalu mengkaitkan temuan data yang penulis dapatkan di lapangan melalui proses wawancara kala itu dengan metode-metode komunikasi persuasif menurut Onong Uhyana Effendi tersebut, di mana temuan penulis mengatakan bahwa penggunaan metode komunikasi persuasif pada keluarga yang penulis jadikan subjek dan objek penelitian sangat tergantung pada kepribadian dari anak-anak yang ada pada keluarga tersebut. Jadi maksudnya sebuah metode komunikasi persuasif yang berhasil pada satu anak tidak melulu berhasil juga bila diterapkan pada anak yang lain. Hal tersebut bisa dijelaskan dengan cara mengaitkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Verder Berdanselno mengenai hambatan-hambatan yang biasanya terjadi pada sebuah proses komunikasi. Pada kasus ini, hambatan yang muncul pada proses komunikasi persuasif dari orang tua terhadap anak adalah hambatan psikologis, di mana hambatan psikologis ini muncul dari dalam internal atau dalam diri seorang komunikan. Yang pada penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan bahwa orang tua sebenarnya tidak sadar bahwa mereka menggunakan metode-metode komunikasi persuasif yang berbeda-beda pada anak mereka. Contohnya, pada rentang umur, kita katakan 0-6 tahun, orang tua secara tidak sadar menggunakan metode komunikasi ganjaran, di mana metode komunikasi ganjaran ini mencoba untuk menyampaikan bahwa kegiatan peribadatan adalah sebuah kegiatan yang baik, dan apabila anak melaksanakan kegiatan tersebut, anak akan masuk surga. Oleh karena itu, anak akhirnya ingin melaksanakan ibadah tanpa tahu bahwa esensi dari kegiatan peribadatan itu apa. Lalu pada rentang umur 7 hingga 12 atau 13 tahun, orang tua menggunakan metode komunikasi persuasif integrasi, di mana orang tua menempatkan diri bahwa mereka itu senasib, sama-sama wajib melaksanakan kegiatan peribadatan, dengan asumsi awal bahwa anak akan merasakan bahwa ya mereka harus melaksanakan kegiatan peribadatan karena orang tua mereka pun melaksanakan kegiatan peribadatan. Lalu ketika rentang umur anak
lebih dewasa lagi, di mana anak sudah mendapatkan banyak masukan dari luar. Orang tua menggunakan metode komunikasi persuasif asosiasi, di mana metode komunikasi persuasif asosiasi ini diimplementasikan dalam bentuk menumpangkan pada sebuah kejadian yang menjadi sorotan atau yang sedang dirasakan oleh anak. Pada penelitian fenomenologi ini adalah sebuah penelitian yang unik. Kenapa? Karena apabila diimplementasikan pada keluarga yang lain atau subjek dan objek yang lain dengan pembahasan yang sama dan metode yang sama, diasumsikan akan memunculkan hasil yang berbeda. Karena bagaimanapun, kembali lagi bahwa komunikasi persuasif ini sangat bergantung pada bagaimana komunikan atau penerima pesan untuk memaknai komunikasi persuasif yang mereka dapatkan. Oleh akhirul kata, penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan pada penyampaian hasil penelitian penulis kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.